Halo, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melihat video pembelajaran saya dan like-nya. Di sini saya akan membuat video pembelajaran, tapi sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Teta Sepita Panjaitan, NPM saya 1801060102. Saya dari grup C, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Di sini saya membuat video pembelajaran untuk melengkapi tugas kuliah saya, yang dimana tugas ini merupakan tugas mata kuliah ekonomi moneter dengan topik materi mengenai kebijakan fiskal. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah dengar tentang kebijakan fiskal, pasti tidak asing lagi mendengar topik materi yang saya sampaikan. Namun, mungkin ada teman-teman yang belum pernah mendengar kebijakan fiskal dan bertanya, apa sih kebijakan fiskal itu? Apakah kebijakan fiskal sama dengan kebijakan moneter? Nah, buat teman-teman yang belum paham mengenai kebijakan fiskal, perlu diingat dan dipahami bahwa kebijakan fiskal itu sendiri merupakan kebijakan ekonomi yang dibuat dan dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengelola kondisi perekonomian negara agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dalam implementasinya, kebijakan fiskal dilakukan dengan cara mengatur anggaran pembelanjaan negara atau APBN, serta mengubah angka-angka yang ada untuk mendapatkan keadaan yang sesuai dengan penyusunan APBN. Berbeda dengan kebijakan moneter, kebijakan fiskal lebih cenderung pada pengelolaan pendapatan yang berasal dari pajak dan pengeluaran belanja negara. Meskipun sebenarnya tujuannya sama, yaitu untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Sedangkan kita tahu bahwa kebijakan moneter lebih menekan pada stabilan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Itulah pengertian mengenai kebijakan fiskal. Selanjutnya, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih tujuan dari kebijakan fiskal? Di sini saya akan menjelaskannya. Kebijakan fiskal dibuat pasti ada tujuannya, di mana kebijakan fiskal bertujuan untuk, yang pertama itu, kebijakan fiskal bertujuan untuk mencapai stabilitas perekonomian. Yang kedua, memperluas dan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Yang keempat, memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, menciptakan terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat. Yang keenam, pendistribusian dan pemerataan pendapatan. Itulah beberapa tujuan kebijakan fiskal itu sendiri. Selanjutnya perlu kita ketahui bahwa kebijakan fiskal juga memiliki fungsi. Apa-apa saja sih fungsi dari kebijakan fiskal? Di sini saya akan menjelaskannya. Fungsi dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki beberapa fungsi, yakni yang pertama, kebijakan fiskal berfungsi sebagai otoritas. Artinya, kebijakan fiskal berfungsi sebagai otoritas ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan dan belanja negara untuk tahun yang bersangkutan. Yang kedua itu, fungsi perencanaan. Artinya, kebijakan fiskal berfungsi sebagai perencana ketika anggaran negara menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Yang keempat itu adalah fungsi pengawasan. Artinya, kebijakan fiskal berfungsi sebagai pengawas jika anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat itu adalah fungsi alokasi. Artinya, kebijakan fiskal berfungsi sebagai alokasi jika anggaran negara dialokasikan untuk tujuan mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta menambah efisiensi dan efektivitas perekonomian negara. Yang kelima itu fungsi stabilisasi. Artinya, kebijakan fiskal berfungsi sebagai stabilisasi ketika anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Yang keenam itu berfungsi sebagai distribusi. Artinya, kebijakan fiskal
berfungsi sebagai distribusi ketika kebijakan negara membuat kebijakan anggaran dengan adil dan rasa kepatutan. Itulah fungsi dari kebijakan fiskal itu sendiri. Selanjutnya yang perlu kita ketahui bahwa kebijakan fiskal itu sendiri telah diterapkan di Indonesia. Contoh dari penerapan kebijakan fiskal yang telah dilakukan oleh negara yaitu yang pertama, pemerintah Indonesia pernah menaikkan harga pajak dengan maksud menambah pendapatan negara untuk mencapai kestabilan perekonomian. Yang kedua itu, pemerintah pernah mengeluarkan obligasi untuk meminjam uang dari negara asing untuk pembangunan sarana infrastruktur yang mampu mendongkrak perekonomian masyarakat. Yang ketiga itu, pemerintah mewajibkan masyarakat memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak untuk menambah wajib pajak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara yang bisa membantu pembangunan negara. Yang keempat itu, pemerintah mengelola anggaran dengan mengurangi pembelanjaan negara atau menaikkan pajak yang dibebankan kepada masyarakat untuk perekonomian yang lebih stabil. Itulah contoh penerapan yang dilakukan oleh pemerintah berhubungan dengan kebijakan fiskal. Dari pengertian, tujuan, fungsi, dan contoh penerapan kebijakan fiskal yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi pemahaman teman-teman semua yang telah menonton video pembelajaran saya mengenai kebijakan fiskal. Dan saya mengucapkan terima kasih